2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Lagi dulu mendekat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan selamat datang kembali buat konco-konco di video saya. Jadi video kali ini saya akan bercerita dan mendokumentasikan tentang pendakian ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Oh iya, jadi saya sama teman-teman nih bertiga ceritanya, termasuk saya sih. Jadi cuma bertiga aja yang berangkat dari rumah jam 10 pagi sampai di base camp tuh jam 1 kurang lah, atau setengah 1 lupa pasnya. Selesai itu baru ke pos perizinan, bayar simaksi buat bertiga, packing jam 1:15 baru berangkat. Simaksinya sendiri sih per orang waktu itu masih 20.000, belum termasuk parkir, nggak pakai surat sehat, yang penting protokol yang standar sih. Oh iya, kalau yang ini ntar cuma buat sekedar sharing aja, nggak ada maksud buat guruin atau apa. Oke bos. Dilansir dari Wikipedia, Candi Ceto merupakan candi bercorak agama Hindu yang diduga kuat dibangun pada masa-masa akhir era Majapahit sekitar abad ke-15 Masehi. Lokasi candi sendiri berada di lereng Gunung Lawu pada ketinggian 1496 meter di atas permukaan laut, dan secara administratif berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Oh iya, ini penting banget nih buat konco-konco yang sering nyepelein dan ngegampangin kalau lagi ngetrek atau mendaki. Tolonglah diperhatiin bener tuh. Temen nih kasih tahu. Karena jas hujan atau mantul tuh penting banget kalau lagi ngetrek, apalagi pas lagi musim hujan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Gimana senior? Wes. Gasus. Cara bertahan hidup jalan bebas. Guys. Ya, kacamatanya berembun. Oke, jadi beres nyebat sampai istirahat bentaran, kita lanjut lagi nih bosku. Soalnya deket nih, bentar lagi pos 1 nih. Pos 1 bosku. Gimana komandan? Terlalu besti Anda. Bermimpi sekarang ganti baju agar menarik hati, ayo kita mencari teman. Jadi ini nih bosku yang bikin kita agak males nih. Kalau habis hujan kan pasti jalanan atau trek tuh jadi licin, basah gini nih. Jadi mesti hati-hati kalau pas lagi trekking atau mendaki tuh, kagak usah buru-buru juga, nyantai aja. Daripada nanti malah jatuh-jatuhan, malah nyusahin temen nih. Sambil lu sendiri sih bos. Jadi mendingan santai aja, santai. Yang penting kan nyampe selamat, pulang juga selamat, harusnya kan gitu, kagak usah buru-buru. Ayo semangat. Yuhu.
Biarlah dadi kenangan, rasa sayang luntur ndang ilang, aku wis lila. Oh iya, perjalanan ke pos 2 ini jaraknya 1034 meter dengan waktu tempuh tuh kalau di peta kurang lebih 50 menitan lah. Medannya sih emang agak terjal begini nih, apalagi kalau habis hujan bosku. Jadi pos 2 ini namanya Brakseng, ada di ketinggian 1906 mdpl. Kalau dari pos 1 tadi berarti kurang lebih vertikal 200 meteran lah. Tadi kan Mbah Buranti 1702 meter dari permukaan laut. Kalau jarak tempuhnya sendiri kan tadi segitu tuh, sekitar 1 kiloan. Kalau waktu tempuhnya kan normalnya sih 50 menit, cuma tergantung kita-kitanya sih. Kalau yang lebih nyantai dan sering nyebat berhenti ya bisa lebih lama bos. Itu tadi waktu normalnya aja, di peta sih segitu. Dadi kenangan, rasa sayang luntur ndang. Oh iya, bedanya kalau dari 1 ke 2 tadi kan medannya agak terjal nih, jadi nggak terlalu lah. Nah dari 2 ke 3 ini nih yang mesti emang mental sama fisik ditempa banget, karena rata-rata terjal sih. Pasukan mesin slab, wayang makan malah pada mimil. Senior, saya di ospek di sini nih. Kenapa Anda udah mau tidur Pak ya? Enak sekali ya. Awas HP-mu. Timbang kendengan teni, biarlah dadi kenangan, rasa sayang luntur ndang ilang. Oke, jadi karena kecapean nih bosku, dan mohon maaf kamera kita ini emang kalau agak malam atau gelap agak kurang bagus gambarnya, jadi baru bisa ambil video dokumentasi pas pagi-pagi begini. Jadi yang dari 3 ke 4 kita skip nih ya, jadi langsung dari 4 ke 5 nih. Itu tadi pos 4 namanya Penggi, berada di ketinggian 2550 meter dari permukaan laut. Di tempat tadi itu ada shelter di sebelah kiri jalur dan ada area camp juga yang bisa ditempati 3-4 tenda berkapasitas sedang. Jarak tempuhnya kalau dari pos 3 tadi itu 824 meter. Waktu normalnya sih 80 menit, cuma medannya emang agak terjal bosku, hampir sama kayak 2 ke 3. Biarlah dadi kenangan, rasa sayang luntur ndang ilang, biarlah dadi cerita, lara lunga tombo teko. Kalau dari 4 ke 5 ini bos udah beda nih treknya nih. Kalau dari 4 ke 5 nih rata-rata udah landai lah, terjalnya cuma spot-spot aja ya, nggak banyak kayak dari 2 ke 3 apa 3 ke 4 tadi tuh. Dan yang paling bikin kita seneng tuh dari jalur ini udah cakep banget dah, lihat tuh pemandangannya. Jadi ya sayang aja kalau mesti buru-buru lewat tempat ini. Cuma ya ada beberapa spot yang kayak gini nih yang agak susah nih, semacam kayak Ondorante apa ya. Tapi tenang aja, ada jalan melipirnya kok yang belok ke kanan. Jadi kalau emang nyantai mending lewat yang landai, kagak usah yang langsung naik. Lara lunga tombo
Oke, jadi gini nih bos. Karena emang medannya rata-rata yang landai, bukan berarti kagak ada jalan yang terjal, tetap ada juga, walaupun sedikit. Jadi maksudnya tetap sediain tuh logistik air atau cemilan lah, karena penting banget. Jangan sampai lu jagain orang lain. Jadi bukan karena apa dan bagaimana ya, cuma saling mengingatkan aja. Soalnya kan namanya tim nih, belum tentu kadang suka kompak, ada juga clashnya pasti. Di suatu sisi juga pasti kan ada kayak mungkin miskomunikasi, makanya persiapin logistik dengan baik, jangan sampai jagain orang lain. Minimal buat diri sendiri lah, jangan sampai main salah-salahan kalau udah sampai di atas. Aduh, kalau capek itu berhenti non. Kalau bosen itu bilang, jangan tahu-tahu ngilang. Dah, lanjut ah. Semangat besti. Pesta besti. Dan akhirnya kita ini nyampe di Sabana sebelum pos 5 nih. Dari sini sih view-nya udah cakep banget nih. Kalau malam apalagi. Nah, di sini nih juga banyak sih, nggak sedikit yang milih ngecamp di sini karena banyak tanah datar dan ada beberapa view yang instagramable banget lah kalau kata anak-anak zaman sekarang mah. Jadi kalau buat chill terus nyantai-nyantai paling enak di sini juga sih. Nya tuh saatik deui. Kumaha? Ini sih liar ya. Nyarios naon maneh teh, Jang? Ulah dipaksa gitu atuh. Kalau kaki ngegel ya. Oke, jadi kenapa agak lama emang dari pos 4 ke pos 5 ini jaraknya sendiri kurang lebih di peta itu 1541 meter. Berarti sekitar 1 kilo, bayangin vertikal. Ya emang sih rata-rata landai, tapi agak terjal juga. Di sini didominasi sama pohon pinus dan sabana. Dari sini sudah cakep banget, bentar lagi pos 5 nih, bulak peperangan tuh depan tuh. Semangat mulu. Yang menyenangkan hati banyak sekali bahkan kalau kita bermimpi. Sekarang ganti baju agar menarik hati. Ayo kita mencari teman. Alhamdulillah, akhirnya kita nyampe di pos 5 Bulak Peperangan. Berada di ketinggian 2861 meter dari permukaan laut. Jadi pos 5 ini nggak ada shelter ya, tapi biasanya sih jadi tempat camp favorit bagi sebagian pendaki.
Karena kenapa? Bisa dilihat sendiri sih, view-nya aja kayak gini cakepnya. Vegetasinya yang rata-rata didominasi sama pohon pinus, terus ada sabana yang banyak begini. Siapa yang nggak mau camp di sini coba? Salam gembira yang menyenangkan hati, banyak sekali bakat kalau kita bermimpi. Sekarang ganti baju agar menarik hati, ayo kita mencari teman. Oke, jadi tiba-tiba sampai sini jadi lapar. Kita istirahat dulu, ngaso-ngaso dikit di sini, bosku. Mau lanjut tapi kagak, bodo amat. Yang penting udah sampai sini. Lihat nantilah. Ngomong ini. Senior kita. Senior kita juga. Katanya sih tinggal kesini sedikit, curut. Sampai. Zoom. Di zoom. Zoom out. Zoom in. Zoom out. Oke, dan akhirnya aneh ikut tidak melanjutkan perjalanan juga, bosku. Belajar buat menurunkan ego dan tidak ngasih makan ego sendiri itu lebih penting daripada sekedar kepentingan pribadi. Telur balik jam piro? Melihat kondisi tim tidak memungkinkan untuk lanjut, akhirnya kami turun. Telur yang Sragen. Bubur Sragen. Anda bercanda bapak. Make every day a day. Mau turun sampah. Ini bukan pencitraan. Apa kalian kira enak foto-foto di atas gunung, selfie di atas tubuh. Lihat jalan-jalan. Orang-orang yang gila eksistensi tolong dibaca ya. Di zoom out. Nggak keren, ente ngambil Edelweiss dari sini tuh nggak keren. Nggak usah sok-sokan dipetik kasih ke pasangan anda atau ke pacar anda. Tuh baca, jangan pakai dalih atau alibi peraturan dibuat untuk dilanggar. Goblok. Kasihan orang yang udah bantu ngerawat, melestariin, yang masih belajar kayak kita ini, mana yang benar mana yang salah, malah dikasih contoh yang tidak baik. Ujung-ujungnya difoto di Instagram cuma dijadiin duta. Gini banget hukum di Indo. Konoha lupa, maaf. Ingin ku salahkan waktu yang menuntunku mengenalnya, tinggalkan jejak sakitnya hingga bermalam-malam. Walau manis sempat singgah tepat sebelum aku kalah. Buat kalau yang kesini cuma mau cari foto atau video, coba dipikir-pikir lagi ya kakak. Tidak seperti yang kalian bayangkan jalurnya. Sendiri atau saat dalam dekap mesra ke. Kata-kata untuk hari ini, Mas lulus Puput Sangat kosong. Got it! Got it!
Katanya yang masalah puncak-puncak itu loh Mas. Oh. Iya lah. Kata Anda puncak itu adalah bonus. Nah, Puncak yang sebenarnya adalah ketika Anda bisa mengalahkan puncak keegoisan hati Anda dan bisa mendengarkan orang lain, terutama teman Anda. Tidak memaksakan keinginan atau kehendak Anda sendiri demi kasih makan ego Anda. Karena sejatinya, waduh wis kayak Gus Nopek iki. Karena sejatinya mendaki gunung yang benar dan baik itu kata Kakak Firsa Besari adalah bagaimana cara kita untuk kembali ke rumah dengan selamat. Bukankah begitu Kakak? betul sekali. Oke. Bajunya ngeri juga sih Mas ya. Mengingatku saat dia sendiri atau saat dalam dekam, mesra kekasihnya, masihkah ada namaku di dalam hatinya? Terhapuskah semua jejak itu di benaknya? Oke, jadi ini ntar Ane tampilin dokumentasi perjalanan turun dari pos 4 ke pos 3 yang kemarin ke skip tuh gara-gara capek ame kamera kagak support lah. Tapi kalau ini sih insya Allah bakalan kelihatan, walaupun agak Ane cepet-cepetin biar waktunya kagak terlalu lama sih. Ya kurang lebih kayak gini lah kondisi treknya. Oke, perjalanan selesai pos 4. Waktunya come back. Heng wekasan iku dadi becik kawruana ugi aja salang surep yen wong anom panwas tamtu manut marang kang ngadepi. Oh iya, jadi di sini tuh kita kan ngecampnya di pos 3, jadi barang-barang tuh di sana semua, tenda juga di sana. Pas summit tadi tuh cuma bawa satu tas lah, isi kompor sama logistik sedikit. Jadi yang bawa tas cuma atu, yang lainnya kosongan sih. Cuma tetap tuh sampah harus bawa turun kan. Tapi insya Allah kalau di Lawu ini aman sih. Nah di depan tuh udah dikit lagi pos 3 tuh. Habis itu kita bongkar tenda. Kayaknya sih istirahat bentaran habis itu langsung cabut. Cuma tetap dokumentasinya pas perjalanan doang. Waktu itu bongkar tenda kayaknya nggak sempet didokumentasin juga. Oh iya, berarti ini udah perjalanan turun dari pos 3 ini. Ini kita menuju ke pos 2 turun. Tadi kan soalnya pas bongkar tenda kagak didokumentasin, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting pas perjalanan turun ada dokumentasi dikit-dikit. Oke bosku. Mari pulang, marilah pulang. Wong tuwa kang momong dingin
Oh iya bosku, kalau turun nih kagak usah buru-buru, hati-hati aja. Kagak usah lari juga, maksudnya kan buat apa ya buru-buru kalau nantinya malah bisa kepleset jatuh. Bukan masalah waktu, yang penting kan sampai rumah atau sampai tempat atau sampai base camp ya sehat kayak pas waktu berangkat gitu loh. Nggak usah lari-lari biar lebih cepet, kasihan teman yang lain cuy. Ente juga kalau jatuh kan malah nyusahin jadinya. miwah ibu mituturi tata krama ing pratingkah kang sikidang ambekipun angandelaken kebat lumpatipun panci gajah ngandel Patirtan Sakaresi Pamoksani Brawijaya. ula ngandelaken iku mandine kalamun. Alhamdulillah akhirnya bentar lagi nyampe, dikit lagi Candi Ketek nih. Nggak perlu buru-buru juga sih, santai aja, yang penting kan selamat. Oke? Rangga guru kaki Amelia manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarata kang wruhing. Oh iya, yang lupa kita bahas tadi di depan itu Candi Ketek ini. Jadi nggak lama jalan dari pos perizinan tuh, 15 menit lah. Nanti kita bakal ketemu sama salah satu cagar budaya sih. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke dalam. Karena tempat ini selain disakralin juga emang sekarang kan udah jadi cagar budaya. Intinya kalau nggak tahu tanya. Dan Candi Ketek itu sendiri sih juga jadi spot menarik awalnya di jalur pendakian via Candi Ceto ini. Selain banyak cerita-cerita mistis juga banyak yang penasaran sama Candi Ketek itu tadi. Oke, terima kasih buat konco-konco yang udah nyimak perjalanan kita sampai akhir nih. Maaf kalau banyak kata-kata atau perbuatan mungkin yang kurang berkenan atau nggak pantas didengar dan dilihat. Aneh sama teman-teman, minta maaf banyak. Makasih juga buat yang udah nonton sampai selesai. Sekali lagi, tetap lakuin perjalanan kita dengan hati-hati. Jangan ngerusak, jangan ngambil, jangan bunuh, jangan ngerusak HP. Ya jangan ngerusak alam sekitar, jangan ngambil apapun kecuali foto dan video. Jangan bunuh apapun kecuali waktu, dan jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Oke, buat teman-teman semua, konco-koncoku, salam lestari untuk negeri ini.
Oke, yang paling terakhir banget, Ane mengucapin sekali lagi terima kasih buat konco-konco. Kalau suka like, kalau nggak suka komen, kritik video ini kagak apa-apa. Kritik komen saran dari kalian bisa membuat Ane jadi lebih semangat bikin video yang lebih baik. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.